semua orang yang ada di situ. Terus 2 orang yang kamu kenal tadi? Iya. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sederet kasus pelecehan seksual dan ruda paksa yang dialami para wanita. Dan inilah heboh kasir toko di Kolaka Sultra trauma karena nyaris dilecehkan oleh pelanggan pria saat belanja. Tangis siswi SMP korban penculikan dan ruda paksa yang kini dibela oleh Hotman Paris serta pengasuh lembaga pendidikan agama dan anaknya diduga lecehkan 12 santriwati. Inilah kisah-kisahnya. Heboh, kasir toko di Kolaka Sultra trauma karena nyaris dilecehkan oleh pelanggan pria saat belanja. Nahas nyaris menimpa wanita berinisial IE, seorang kasir toko di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, korban nyaris dilecehkan oleh seorang pria yang berpura-pura menjadi pembeli Sabtu malam lalu. Dalam video yang sempat viral di lini masa, terlihat korban yang tengah melayani tiba-tiba coba dilecehkan oleh pelaku yang berusaha menyentuh area sensitifnya. Meski terkejut, namun korban berhasil menghindar dari aksi tak beradab pelaku. Pelaku bahkan sempat berusaha mengejar korban yang akhirnya berhasil sembunyi di gudang toko. Melihat korbannya sembunyi, pelaku pun bergegas kabur. Pacar korban yang datang ke lokasi kejadian tidak berapa lama kemudian tidak berhasil menemukan pelaku yang telah kabur. Sementara IE hanya bisa menangis dan trauma dengan kejadian percobaan pelecehan yang baru saja dialaminya. It's a little bit hard to be a woman, karena walaupun you are closed, walaupun you are open, itu tergantung otak orang itu. So I think jaga distance and lihat-lihat sekeliling juga. Kalau ada yang aneh-aneh, stand up for yourself. Tapi kalau enggak, menjauh aja. Kalau memang posisinya terjepit, kita hanya sendiri, pastikan ya cari situasi, cari tindakan yang sekiranya bisa membuat kita aman. Gitu ya. Kalau memang ada orang lain boleh minta bantuan, tapi memang mindsetnya harus ditanamkan pada saat menghadapi situasi tersebut. Kita sendiri harus mengandalkan diri sendiri untuk bisa berani menunjukkan perlawanan. Tangis siswi SMP korban penculikan dan ruda paksa kini dibela Hotman Paris yang minta semua pelaku ditangkap. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya bertemu dengan NA, siswi SMP di Lampung Utara yang menjadi korban penyekapan dan diruda paksa 10 pelaku. Ya, Hotman menemui korban beserta keluarga yang datang ke Jakarta akhir pekan kemarin untuk menemuinya serta memohon bantuan hukum. Kegeraman Hotman terhadap aksi biadab para pelaku ditunjukkan dengan meminta pihak kepolisian serius menangani kasus ini dan berharap aparat penegak hukum menghukum para pelaku seberat-beratnya. Tidak hanya itu, terhadap 4 pelaku yang masih buron, pengacara bling-bling itu juga berharap bisa segera ditangkap dan diproses lebih lanjut. Sementara terkait masa depan NA, Hotman berharap siswi berusia 14 tahun itu melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi dan mengambil fakultas hukum. Hotman pun berjanji akan membimbing NA untuk menjadi pengacara yang handal. Oh, nangis jerit.
sakitan semua, nggak bisa duduk. Pada saat yang pas kami ngambilnya itu, beberapa kali dia pingsan lagi. Jadi pelakunya 10 orang. Iya. Terus yang umur berapa itu semuanya? Ada yang umur 14 tahun, Ya. ada yang umur 18, 18 tahun, Iya. ada yang 16 tahun, 20 tahun, Itu dari satu kampung semua atau apa? satu RT. Dari satu RT. Terus yang sudah ketangkap 6 orang 4 orang lagi kemana? masih dalam pengejaran. Halo Bapak Kapolres Lampung Utara dan juga halo Bapak Kapolda Lampung. 10 yang pelaku pemerkosa, baru 6 yang ketangkap, 4 lagi belum. 3 hari diperkosa, nggak dikasih makan, dikasih hanya miras dan miras. Tolong benar-benar serius mencari yang 4, pasti dapat itu. Ya, karena katanya semuanya warga kampung setempat. Ya, satu RT. Rakyat Indonesia akan berterima kasih kepada Bapak Kapolda Lampung dan Kapolres Lampung Utara kalau semuanya 10-nya ditangkap dan semua diadili. Benar-benar sadis, ya. Harusnya itu hukuman seumur hidup. Pak Hartono sudah berjanji dan nyonya akan memberikan beasiswa sampai S1 dan bila perlu sampai S2. Dan dari kita ini benar-benar mau jadi pengacara nanti, ya. Ya, jadi pengacara ya. Kau bela wanita itu penjarakan semua laki-laki di Hanam tuh ya. Oke. Tidak hanya Hotman, Uya Kuya juga sempat mengundang NA. Uya bahkan tak kuasa menahan air matanya saat korban menceritakan kronologis penyekapan dan ruda paksa yang menimpanya. Siapa yang maksa kamu ngasih minuman? Semua orang yang ada di situ. Terus 2 orang yang kamu kenal tadi? Iya. Saya percaya kalau kita menolong orang, nanti manfaatnya anak cucu kita juga nanti suatu saat kalau perlu pertolongan akan ditolong orang lain. Jadi apa sih, udah sekarang udah umur kita udah 40 lebih segala macam, nolong orang tuh emang kita harus ngelakuin itu gitu. Masa hidup cuma perkara cari duit dan senang-senang doang, kan enggak. Kepedulian dari lingkungan terhadap korban pelecehan ini memang diperlukan supaya, karena gini, tidak semua korban pelecehan ini memiliki keberanian ya untuk melakukan perlawanan gitu ya. Kadang posisi mereka yang sulit gitu ya, atau lemah sekali sehingga mereka sulit untuk meminta pertolongan. Nah, kepedulian dari lingkungan untuk otomatis memberikan bantuan, pertolongan ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu si korban untuk bisa keluar dari pelecehan itu atau mungkin juga melakukan perlawanan. Dua belas santriwati Trenggalek dicabuli pengasuh lembaga pendidikan agama modus bapak anak. Kabar miris datang dari sebuah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ya, M, 72 tahun, pengasuh lembaga pendidikan tersebut, dan F, 37 tahun, putranya, dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual terhadap belasan santriwati yang masih di bawah umur. Pelecehan diduga sudah berlangsung sejak 2021 hingga 2024 dengan berbagai modus. Petugas dari Polres Trenggalek yang menerima laporan kasus ini bergerak cepat dengan mencokok M dan F. Di hadapan polisi, kedua terlapor mengakui semua perbuatan yang dituduhkan para korban terhadap mereka. Aksi memalukan ini juga memantik kepedulian puluhan mahasiswa Trenggalek yang melakukan aksi demo di depan kantor Kemenak Trenggalek seraya meminta pasangan bapak dan anak tak bermoral itu agar dihukum seberat-beratnya. Terlapor ada 2, jadi sudah kami mintai interogasi yang bersangkutan dan memang mengakui perbuatannya, dan sampai saat ini
kami masih menunggu dengan korban-korban yang lain karena ada sekitar 12 yang teridentifikasi sebagai korban, namun baru 4 yang kami terima laporannya. Terlapor ini itu adalah pemilik dari pondok pesantren. Yang satunya? Yang satunya kebetulan adalah putranya sendiri yang juga sebagai pengasuh di situ. Perempuan kembali jadi korban pelecehan. Udah dong, please dong, jangan lagi ada kayak gitu-gitu. Kalau misal dibiarkan aja, akan banyak lagi kayak gitu. Harus ada hukumnya gitu dan harus dikasih pelajaran gitu. Dari sederet kasus pelecehan seksual dan ruda paksa yang sempat viral, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet artis yang ternyata juga pernah mengalami pelecehan. Berikut kisah mereka. Widi Fieratel. Bulan Juni 2011 lalu, Widi Fieratel pernah menjadi korban penculikan dan pelecehan seksual. Peristiwa bermula saat Widi tengah berjalan pulang usai bermain basket. Saat tengah asik berjalan, tiba-tiba saja Widi ditarik masuk ke dalam mobil oleh sekelompok pria yang berada di bawah pengaruh alkohol. Selama berada di dalam mobil, Widi pun mengalami pelecehan seksual dari pelaku. Beruntung, pengakuan Widi jika dia adalah vokalis dari band Fiera membuat pelaku tersentak dan akhirnya menghentikan aksinya serta mengantarkan Widi pulang. Sayangnya, saat itu Widi memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karenanya sangat ketakutan dan trauma. Aku habis latihan olahraga basket pula. Gue jalan kaki kan sendirian. Jalan kaki tuh fine sebenarnya. Itu kita kenal sama tukang warung, kita mampir ke restoran beli makan itu fine. Jalan tuh deket soalnya. Cuma emang gue apes aja saat itu. Dia orang yang pick up gue nggak tahu gue siapa intinya. Terus mereka juga lagi mabok kan. They didn't even know me gitu that time ya. Ya udah mereka pick up gue aja. Gue di pick up. Ya udah gue kasih tahu gue siapa. Dan untungnya mereka tahu si Widi Fiera ini punya tato. Ya udah gue tunjukin tato gue. Oke, ternyata Widi Fiera kan. Ya udah akhirnya mereka diskusi segala macam. Mereka takut salah kan gue nya laporan atau apa, maybe mereka puter lah cerita mereka. Akhirnya mereka bilang they're not from around. Coba orangnya bukan gue gitu loh. Lanjut kan. Lanjut diangkut dong, lanjut diapa-apain di dalam mobil itu. Syifa Haju. Diam-diam, Syifa Haju ternyata juga pernah menjadi korban percobaan pelecehan saat dirinya baru saja meniti karir di dunia hiburan tanah air. Ya, saat mengikuti casting, ia sempat diminta oleh oknum agensi untuk mengenakan pakaian seksi serta salah satu bagian tubuhnya digerayangi. Sayangnya, sebagai calon pendatang baru, Syifa mengaku saat itu dirinya tak berani protes atau marah. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengadu kepada sang mama yang kemudian mengajaknya pergi dari kantor agensi tersebut. Aku tuh nggak ngerti dulu tuh emang harus kayak gitu apa enggak. Dulu tuh dia tuh megang ada aku sama ada beberapa anak cewek yang seumuran aku gitu. Terus dulu tuh dia nyuruhnya kayak ya ngomong ke orang tuanya kayak tolong ya bu anaknya dipakaiinnya tank top sama celana pendek. Aku mulai ngomong ke ibu aku karena emang aku nggak nyaman. Dia tuh suka kalau ngobrol tuh suka kayak iya gitu. I don't really comfortable. Maksudnya even aku masih belum ngerti kayak aku nggak nyaman kayak lo. Ya yang pasti mama kita tuh yang paling berjasa dan yang paling banyak ngasih tahu hal-hal berharga ke kita, ngajarin kita supaya kita berani, kita bisa speak up. Ya itulah gitu. Kirana Larasati. Kirana Larasati menambah panjang daftar artis yang pernah menjadi korban pelecehan seksual. Ya, artis cantik kelahiran 29 Agustus 1987 ini ternyata pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih duduk di bangku sekolah dasar.
Mirisnya, pelecehan tersebut ia alami secara fisik hingga 2 kali meski usianya saat itu masih di bawah umur. Namun saat itu, Kirana mengakui ia belum memiliki keberanian untuk bersuara atas pelecehan yang dialaminya meski peristiwa itu sempat membuatnya trauma berat dan sampai ingin mengakhiri. Para perempuan di luar sana, pada saat Anda harus keluar ya ke tempat umum, berada dalam lingkungan-lingkungan yang umum gitu ya, persiapkan diri. Boleh untuk belajar bagaimana sih caranya untuk mengatasi pelaku-pelaku pelecehan tersebut gitu. Harus seperti apa. Tapi yang pasti tunjukkan sikap, ekspresi, perlawanan, keberanian, ketegasan.